Jadi kemenangan, tolong jangan dilihat oleh Bapak Ibu sebagai usaha kita. Nah, kita nggak pernah bisa menang dengan kuasa setan kalau kita sendirian. Saya jamin. Di saat Anda hidup sombong secara rohani gitu ya, kan seringkali ada orang yang, wah saya sudah berpuasa, saya seringkali Senin Kemis berpuasa, hari kelahiran saya berpuasa, saya hanya putih saja. Maaf, tujuan puasa Anda apa? Apakah ini ingin menunjukkan bahwa saya bisa melawan tubuh saya? Di situ letaknya. Jangan-jangan setan memakai kesombongan Anda supaya apa? Akhirnya Anda tidak bisa ditaklukkan oleh Tuhan. Anda hanya bisa membesarkan diri sendiri, bukannya membesarkan Allah. Jadi hidup kita bukan memuliakan diri sendiri, hidup kita adalah memuliakan Allah. Maka kata-kata kemenangan di tangan kita itu adalah sebuah ekspresi bahwa manusia berjalan bersama Allah. Tadi Ibu Ina berkata, fokus pada Allah. Dan juga bukan fokus pada diri sendiri. Hanya kalau kita renungkan kembali, apakah kita merasakan sebagai anak-anak yang diselamatkan? Dan pertanyaan mendasarnya adalah bukan masalahnya saya sebagai orang-orang yang mampu meraih kemenangan, bukan. Tapi pertama-tama adalah apakah saya adalah merupakan anak-anak yang sudah diselamatkan Tuhan atau bukan? Apakah saya sudah merasakan bahwa hidup saya diberkati Allah atau tidak? Pertama, ada orang-orang yang hidup dalam ketidaklayakan, ketidakpantasan. Ada orang-orang yang lahir sebagai anak-anak yang tidak jelas orang tuanya. Anak-anak yang tidak dikehendaki. Anak-anak pungut. Mereka kecewa bahwa selama ini mereka dibesarkan bukan oleh orang tua asli mereka. Bahwa mereka diambil oleh orang tua angkatnya. Dan pada saat mereka tahu, mereka berontak, mereka marah, mereka lupakan cinta dari orang tua angkatnya. Dia hanya terfokus pada kekecewaan bahwa saya dari dulu ditolak oleh orang tua asli saya. Saya dibuang. Maka ini semua bisa menjadi dasar dari orang yang tidak bisa hidup di dalam kemenangan. Karena dasarnya tidak kuat. Dasarnya dia adalah orang yang terbuang. Orang yang lahir dari keluarga berantakan. Jadi kalau demikian adanya, maka orang tersebut di dalam dirinya tidak pernah mengalami cinta Allah di dalam diri dia. Dia mungkin akan mempertanyakan, kalau Tuhan mencintai saya, kalau Tuhan mengasihi saya, kalau Tuhan peduli pada saya, kenapa saya tidak lahir dari keluarga yang baik? Kenapa saya tidak lahir dari orang tua yang sangat menyayangi dan peduli dan merawat saya dan menerima saya? Jadi orang semacam ini masih memelihara dalam hatinya, dalam batinnya, rasa berontak kepada Tuhan. Yang kedua adalah tipe orang yang mengalami kenaasan terus-menerus dalam hidupnya. Dia selalu naas, seolah-olah hidup itu tidak pernah ramah pada dia. Waktu kecil dia adalah sosok yang minder di sekolahan, nggak pinter, nggak punya penampilan baik, bukan dari keluarga yang berkecukupan, pas-pasan saja. Bahkan setelah mau lulus pun begitu susahnya dari sekolah. Setelah lulus pun nggak pernah dapat pekerjaan. Orang-orang lain yang tidak sehebat dia kok dapat pekerjaan. Cari pasangan pun nggak dapat, selalu dikhianati, disakiti oleh pasangannya, bahkan ciahopeng gitu ya. Sahabatnya sendiri makan pacarnya dia. Bahkan mungkin merasakan bahwa saya tidak pernah punya sahabat yang betul-betul bisa saya percayai. Seringkali merasa bahwa saya itu selalu dimanfaatkan oleh sahabat saya. Atau orang juga selalu berpikir kalau kawin pun
kok saya menikah dengan orang yang tidak pas dengan diri saya. Sebetulnya saya kurang menyayangi dia. Padahal usaha saya sudah terus-menerus. Tapi kenapa kok saya selalu menghadapi kegagalan. Ini orang yang selalu berpikir saya itu naas hidupnya. Saya itu adalah orang yang terkutuk. Mungkin kenapa? Mungkin dari akar keluarga saya adalah akar keluarga dari keluarga yang pahit, penuh kepahitan. Jadi kalau orang berpikir bahwa saya dari akar keluarga penuh kepahitan, maka saya adalah orang yang penuh kepahitan juga dan akan meminum setiap pengalaman kepahitan. Apa yang terjadi dalam dasar iman kita, kita merasa tidak pernah dicintai oleh Tuhan. Kita tidak pernah merasa menjadi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Atau ketiga, adalah orang yang merasa jijik dengan dirinya sendiri. Merasa diri kotor. Kenapa? Karena sudah melakukan hal yang sangat tidak pantas sekali. Saya 25 tahun bekerja di rumah retret Pratista. Cukup banyak menghadapi konsultasi perempuan yang menangis, SMA, karena sudah tidak perawan lagi. Dia sudah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Dan lebih menyakitkan bahwa setelah melakukan, pacarnya pergi begitu saja. Tanpa merasa bersalah, tanpa merasa ada rasa tanggung jawab atau apapun. Atau ada beberapa ibu yang merasa bahwa dirinya tidak pantas di hadapan Allah karena sudah melakukan dosa besar, aborsi. Atau ada orang-orang yang merasa bahwa saya sudah tidak layak pastor karena saya tidak tahan dengan suami saya. Suami saya begitu keras, akhirnya kami berpisah. Padahal gereja kan tidak pernah merestui perpisahan itu. Dan saya tidak bisa. Maka dia sudah ditinggalkan oleh suaminya, makin tertimpa lagi oleh rasa bersalah. Yaitu apa? Tidak hidup di dalam kesetiaan suami istri. Jadi perasaan jijik terhadap diri sendiri pun ini adalah dasar dari kita untuk menjadi orang yang tidak pernah mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Jadi doa seperti apapun, khotbah seperti apapun akan selalu ditolak oleh orang-orang seperti ini. Maka kalau orang-orang seperti ini ya tidak akan pernah mengalami kemenangan. Dia tidak pernah bisa mengalahkan kelemahan dia. Jadi sekarang mari kita lihat apakah 3 masalah yang saya kedepankan gitu mengkandaskan orang atau tidak. Membuat karam, tenggelam. Apakah orang-orang semacam ini tidak bisa ditolong lagi? Pertanyaannya apakah Allah masih peduli? Rasanya bukan pertanyaannya apakah Allah masih peduli. Pertanyaannya adalah, apakah Anda peduli dengan hidup Anda? Apakah Anda mau ditolong oleh Tuhan? Itu kan permasalahannya. Jadi bukan apakah Tuhan menolong saya? Bukan. Permasalahannya apakah Anda mau ditolong oleh Allah atau tidak? Maka kita bisa menjadi orang-orang yang menang dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang dalam istilah Ibu Ina fokus pada Allah kalau bagaimana. Baik, sekarang mari kita membaca Injil. Anda mungkin sedang sambil nonton, sambil berjalan di luar, maka kitab suci tidak ada bersama Anda, maka saya kasih kitab sucinya. Yohanes bab 15 ayat 1-8. Ini kitab suci yang sangat-sangat populer. Walaupun populer, tapi saya akan mengambil beberapa poin yang sungguh sangat ditekankan dalam perikop ini. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya,
supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang, keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kata tinggal di dalam aku, lihat cukup banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali Yesus berbicara tentang tinggallah di dalam aku. Jadi dengan kata-kata itu, apa yang mau diperlihatkan? Yesus ingin bertindak di dalam hidup kita. Ini yang pertama dan utama. Jadi kita tidak pernah bisa menjadi tangan kebaikan Tuhan. Kita tidak pernah bisa menjadi pelayan Allah. Kita tidak bisa mewartakan Allah kalau Allah tidak berkarya, bertindak di dalam diri saya. Jadi yang pertama-tama Allah harus bertindak pada saya dahulu. Baru setelah itu Allah bisa bertindak melalui saya. Jadi omong kosong kalau orang mewartakan Yesus, tapi dia tidak pernah punya hubungan yang intim dengan Yesus. Bagaimana bisa dia tahu? Jadi sama, ada orang yang bertanya kepada saya, Romo, gimana sih, apa sih kehendak Tuhan itu ya untuk hidup saya? Orang selalu mencari kehendak Tuhan dalam kekosongan. Ya salah. Orang harus mencari kehendak Allah ya di dalam firman Allah yang tertulis dahulu. Kalau kita membaca firman, kita akan dituntun oleh firman Allah. Baru kita akan tahu kehendak Allah seperti apa. Kalau orang asing dengan firman Allah, asing itu artinya nggak pernah akrab dengan firman Allah, maka orang pun akan asing dengan suara Allah. Maka dia hanya masuk ke dalam kebingungan. Gitu. Jangan pernah orang berpikir bahwa kalau diam saja, saya akan tahu kehendak Allah seperti apa. Ya bagaimana Tuhan menuntunnya kalau Anda tidak tahu sama sekali. Jadi sama toh kalau saya mau ke suatu daerah, misalnya mau ke Bogor, kalau saya tidak punya petanya, saya tidak akan pernah sampai kepada tempat itu. Gitu. Cuma saya diam saja, tiba-tiba jalan ke Bogor. Kemana ya? Kemana ke katedral itu? Ya tidak mengerti apa-apa kalau saya tidak punya manual book-nya. Apa manual book-nya? Ya ini manual book-nya. Sekali lagi, jadi kalau kita mau masuk dan tinggal tadi, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, supaya Allah berkarya dalam diri saya, maka saya harus sadar bahwa seperti dikatakan oleh Yesus, Yesus itu Allah itu bekerja dengan cara apa? Cara yang menyakitkan. Kadang-kadang. Karena tinggal di dalam aku adalah sebuah persahabatan yang berdasarkan apa? Kasih. Jadi persahabatan dengan Allah itu bukan berdasarkan kewajiban. Enggak. Jadi persahabatan dengan Allah itu bukan karena keharusan. Bukan. Persahabatan dengan Allah yang benar terjadi di dalam kasih, di dalam cinta. Orang tidak pernah merasa terpaksa untuk bersahabat dengan Tuhan.
Orang tidak pernah merasa dipus, didorong. Ayo kamu harus taat kepada. Tidak. Ayo kamu harus dekat dengan Allah. Tidak. Orang bersahabat dekat dengan Allah karena ada sebuah panggilan jiwa. Ada sebuah panggilan asali. Apa panggilan jiwa? Apa panggilan asali? Karena saya tahu bahwa saya ini berasal dari Tuhan. Bahwa esensi manusia itu diciptakan dari Allah, maka pasti dalam batinnya ada sebuah kerinduan untuk kembali kepada Allah. Untuk dekat dengan Allah. Nah itu kasih. Itu aliran kasih. Itu aliran cinta. Maka aliran cinta ini hanya bisa deras mengalir supaya kita bisa deras mengalir tinggal di dalam Allah. Maka dikatakan oleh Yesus, yang tidak berbuah harus dipotong. Dan yang berbuah dibersihkan. Menarik. Apa yang harus dipotong dalam hidup kita? Supaya saya tinggal di dalam Allah itu karena kasih, bukan karena terpaksa. Saya tinggal di dalam Tuhan itu bukan karena tuntutan agama Katolik. Bukan. Saya masuk itu, maaf, saya masuk persekutuan itu bukan karena saya merasa sekarang saya sedang down, usaha saya sedang kacau, bisnis saya sedang repot. Saya masuk persekutuan aja, supaya diberkatin. Rasanya jangan seperti itu. Jadi saya masuk persekutuan bukan supaya diberkatin. Enggak. Anda tidak masuk persekutuan pun Anda diberkati. Tapi hati Anda tertutup. Gitu ya. Bahwa berkat Allah tidak nyampe. Bukan karena tidak ada. Tetapi banyak halangan yang menghalangi hati Anda untuk menerima berkat Allah. Maka tadi, supaya kita tidak terhalang, harus dipotong, kata Yesus. Jadi cabang-cabang ranting yang tidak berguna, dipotong. Apa yang harus dipotong? Pertama, kelemahan manusiawi kita. Kan kita itu punya karakter toh dalam hidup kita. Ada karakter orang yang emosional, karakter orangnya egois, karakter orangnya nggak sensitif, gitu ya. Karakter orang cuek. Ada karakter orang yang cuek itu kan ngomong bisa seenaknya, dia tidak pernah merasa sakit hati. Orang-orang lain kalau mendengar selalu sakit hati, gitu ya. Dan dia kalau dikatakan, kamu tuh ngomongnya tajam banget, aku ngomong biasa aja tuh. Gue mah nggak bermaksud nyindir, kok dia tersinggung, berarti dia yang terlalu sensitif. Halo, kalau terlalu banyak orang yang tersinggungnya, bukan dia terlalu sensitif, kata-kata Anda yang terlalu tajam. Kata-kata Anda yang karakternya menyakiti. Jadi kelemahan kita yang harus kita patahkan adalah apa? Karakter yang merusak relasi. Yang merusak relasi. Relasi dengan diri sendiri tentunya juga, jangan pernah lupa, relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama. Itu yang harus kita potong. Karakter yang tidak membuat kita semakin intim dengan Allah dan sesama kita. Dan dengan diri kita sendiri. Jadi karakter-karakter itu harus kita kurangi. Contoh, tidak sabaran. Gitu ya. Selalu, ayo cepet. Itu harus membuat orang akhirnya tidak mau menunggu. Ini karakter tidak sabaran. Karakter perfeksionis. Ingin semua lancar, ingin semua baik adanya, gitu ya. Apakah Zoom kita gagal karena saya tadi putus sambungannya? Enggak lah, biasa aja, gitu ya. Namanya juga orang bergaul dengan teknologi, kadang-kadang kan tidak tidak lancar. Itu karakter saya adalah karakter easy going, bukan karakter perfeksionis. Aduh, maaf ya, tadi saya sudah siapin baik-baik wifi-nya, maaf ya, pastoran belum bayar wifi. Terus saya minta belas kasihan supaya umat Bogor membayarin wifi saya. Nggak perlu. Jadi jangan sampai karakter kita itu sekali lagi merusak relasi kita pada orang lain. Maka pada saat saya tahu bahwa ada karakter dalam hidup saya yang membuat orang lain sakit, yang membuat orang lain kecewa, yang membuat orang lain menjauh, harus dipatahkan dalam hidup saya. Saya yang bisa, bukan orang lain. Dipotong. Kalau saya tinggal di dalam Tuhan.
Yang kedua, kalau saya tinggal di dalam Allah, saya pun harus mematahkan kelekatan-kelekatan. Kelekatan yang merusak relasi, ya juga sama. Gitu ya. Kelekatan yang merusak relasi kita. Saya kemarin 3 hari yang lalu dapat WA, gambar WA bagus banget. Ada seorang suami sedang tidur di ranjang, dia mendekap sepedanya, dan istri tidur di bawah, gitu ya. Itu kan kurang ajar sekali, gitu ya. Dia lebih mencintai hobinya daripada istrinya. Nah itu, hobi pun bisa menjadi kelekatan yang merusak relasi suami istri. Tidak bisa. Ingat, hobi, kesenangan itu boleh. Ya, betul boleh. Tetapi hobi tidak pernah boleh mengalahkan prioritas utama kita. Kan hobi itu kan hanya untuk mengenergize, gitu. Membuat kita senang sukacita lagi. Tapi kalau seluruh waktu perhatian kita habis di hobi kita, maka orang yang harusnya kita sayangi tidak punya waktu lagi kita. Jadi ini kelekatan. Berlebihan makan sama. Hanya mau makan yang enak-enak, yang hauce-hauce sencingping, gitu ya. Tidak mau yang nggak enak, puhauce, buang, picen orang Sunda. Nggak bisa. Gitu ya. Ini adalah kelekatan, kerakusan juga. Bisa jadi kelekatan pada hiburan yang tidak teratur, yang berlebihan. Jadi kelekatan itu adalah sesuatu yang berlebihan, yang sudah tidak normal lagi. Orang tidak bisa diganggu lagi karena sedang apa? Sedang online. Nggak bisa. Padahal istrinya sedang butuh bicara, tapi dia sedang online asik game. Itu kelekatan. Memang menarik sekarang para suami istri betah sekali di rumah, tetapi masing-masing pegang handphone, main game sendiri-sendiri. Itu kelekatan. Lupa tugas dan tujuan utama dalam hidup bersama adalah apa? Saling menyejahterakan. Saling membahagiakan, saling bicara. Ya boleh aja main game bersama-sama, ya udah main gamenya bersama-sama gitu ya, jangan sendiri-sendiri. Gitu. Kalau main gamenya bersama-sama, ini menjadi sebuah rekreasi kebersamaan. Tetapi kalau main gamenya sendiri-sendiri sudah menjadi egoisme, kelekatan. Itu yang harus kita potong kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih Allah. Dan yang ketiga adalah apa? Dosa. Kepekaan, seringkali kepekaan pada rasa bersalah manusia mulai berkurang. Suatu saat saya sedih sekali. Suatu saat saya itu menghadapi calon yang mau menikah. Lalu calonnya itu berkata kepada saya, Romo kan tahu toh, Romo sudah jadi Romo bertahun-tahun. Dan Romo tahu banyak sekali pasangan suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun tidak mendapatkan anak. Nah saya ini Romo sebelum menikah saja sudah punya anak. Apakah Tuhan tidak mencintai saya? Berarti Tuhan itu memberkati saya ya Romo. Kurang ajar sekali orang ini. Jadi hubungan seksual sebelum perkawinan itu dianggap biasa-biasa saja. Tidak salah gitu ya. Bahkan dia pacarnya sudah hamil itu adalah karunia dari Tuhan. Ini berkat dari Tuhan. Tuhan sudah menyetujui hubungan kami. Oh my God, kata saya. Ini manusia semacam apa? Ini manusia sudah tidak peka pada rasa bersalah. Yang lain juga kayak gitu. Kenapa enggak boleh kita? Jadi seolah-olah kalau yang lain seperti itu, semuanya wajar-wajar saja. Semua boleh-boleh saja. Nah, ini kepekaan yang sudah mulai hilang dalam hidup seorang beriman. Maka ini harus ditumbuhkan rasa takut pada Allah. Rasa takut mengecewakan Tuhan. Nah, kalau kita mau hidup di dalam pokok anggur. Dipotong. 3 hal yang dipotong tadi. Kelemahan karakter kita, kelekatan kita, dan dosa kita. Sedikit-sedikit. Memang ada orang yang selalu berkata, ya dosa kita sih sama-sama aja Romo.
Maka beberapa kan orang ada males tuh ke sakramen pengampunan. Kenapa? Ya samalah seperti dahulu gitu ya. Saya waktu di seminari kan sebulan sekali harus pengakuan dosa. Saya pernah datang kepada romo pembimbing rohani saya, romo pengakuan, dan saya mengatakan, Romo, pengakuan dosa saya sebulan yang lalu, dosa-dosa saya sama dengan bulan lalu, Romo. Saya langsung dimarahin oleh Romo itu. Tuhan sudah lupa dosa kamu. Oh ya, saya ingat, Romo. Jadi seolah-olah pengakuan dosa itu adalah sebuah laporan dosa. Bukan. Jadi sakramen pengampunan itu bukan laporan. Sakramen pengampunan adalah sakramen yang selalu membantu kita untuk semakin bertumbuh, berkembang di dalam hidup rohani kita. Jadi kalau orang semakin rajin mengalami perjumpaan Allah di dalam sakramen pengampunan, orang itu semakin serius dengan hidup rohani dia. Jadi bukan semata-mata saya melaporkan dosa saya bahwa sama aja dengan yang dulu. Bukan. Tapi saya serius. Dan walaupun serius, saya selalu gagal. Saya butuh pertolongan Tuhan untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi sakramen pengampunan adalah sakramen yang menunjukkan kerendahan hati saya. Saya tidak pernah mampu melawan kuasa jahat dalam diri saya, dosa dalam hidup saya, tanpa pertolongan Allah. Itu yang paling utama dalam sakramen pengampunan. Dipotong. Dan yang kedua, dikatakan apa? Supaya kamu berbuah, kamu harus dibersihkan. Dibersihkan. Jadi dibersihkan itu dimurnikan. Anda pelayanan di dalam persekutuan doa. Mengapa sih Anda pelayanan? Untuk apa? Cari apa? Mengapa Anda melakukan pelayanan? Jadi motivasi pelayanan itu harus semakin dimurnikan. Saya melayani bukan karena ingin dekat pastor parokinya. Saya melayani bukan karena saya kompak dengan pastor parokinya. Pastor paroki ini enak. Saya dukung, saya layanin. Tapi pada saat diganti pastor parokinya, sudah, saya nggak akan pelayanan. Saya berhenti dulu. Saya prek istirahat. Nah ini pelayanan yang tidak dimurnikan. Atau kita mulai konflik dengan teman dalam persekutuan doa. Kita konflik dengan rekan sepersekutuan. Langsung sakit hati, langsung kecewa, langsung mengatakan, gua mau buat persekutuan doa yang lain aja. Mau persekutuan doa sempalan gitu ya. Berbeda kalau ini Maria Fatima, saya tidak akan Maria Fatima. Saya Maria dari Lourdes gitu ya. Ya, silakan, tetapi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan orang yang tidak murni dalam pelayanan. Jadi kalau orang murni dalam pelayanan, orang tidak pakai perasaan tersinggungan lagi. Tidak ada itu di dalam pelayanan. Seorang pelayan harus selalu siap tersinggung. Harus siap. Kalau Anda tidak pernah siap tersinggung, kalau Anda tidak pernah siap kecewa, Anda harus memurnikan pelayanan Anda lagi. Anda cari apa dalam pelayanan? Ini dimurnikan. Sama dengan doa juga. Mengapa kita berdoa? Maka kita tersungkur berdoa. Apalagi masa pandemi ini, banyak sekali akhirnya orang berdoa gitu secara pribadi. Kenapa? Karena ingin cepat-cepat dibebaskan dari pandemi. Karena ingin cepat-cepat dapat pekerjaan. Justru kita harus mengerti, Ibu Teresa pernah berkata tentang doa. Prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God and His disposition and listening to His voice in the depth of our heart. Doa itu bukan meminta. Doa itu adalah meletakkan diri kita di tangan Tuhan. Meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Mendengarkan suara Allah di dalam kedalaman batin kita. Jadi Ibu Teresa berkata bahwa doa itu bukan meminta. Doa itu meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Dan membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Allah yang ada di dalam kedalaman hati kita.
Jadi lihat bahwa saya pun di dalam hidup doa harus dimurnikan kembali, dibersihkan. Jadi tidak penting Anda melihat begitu banyaknya Anda live streaming setelah jam 8 selesai nanti live streaming ngikutin doa, ibadat. Nanti jam 9 ikutan misa ini, jam 10 ikutan ini. Setiap saat live streaming terus. Pertanyaannya, apa buah yang dihasilkan? Apakah itu semua membersihkan kelemahan dalam hidup kita atau tidak? Apakah itu semua membantu relasi saya menjadi semakin baik dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan Allah? Atau tidak? Maka pemurnian batin itu membutuhkan waktu. Kita harus sabar. Jadi mengalami bahwa Tuhan itu tidak hadir dalam perjuangan hidup, bahwa Tuhan itu tidak pernah instan. Nggak, minta sekarang jadi sekarang. Nggak. Dengan Tuhan itu harus sabar. Dan maka sama, saya pun harus sabar membentuk hidup saya. Perlahan-lahan. Jangan selalu putus asa. Maka kalau kita bisa bersabar dengan diri sendiri, maka buahnya adalah apa? Kita pun akan bersabar melihat kelemahan orang lain. Tapi kalau kita tidak pernah sabaran dengan diri sendiri, maka apa hasilnya? Saya pun tidak akan pernah sabaran dengan orang lain. Saya pun akhirnya menjadi orang yang mudah menggerutu pada orang lain. Dan mau dimurnikan oleh Tuhan, kita harus siap sakit, menderita. Menjadi seorang pemenang adalah apa? Menjadi orang yang berani memikul salib. Kenapa? Karena dengan memikul salib, itu adalah tanda bagi kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Jadi ingat, karya keselamatan Tuhan itu tidak semata-mata di dalam kebangkitan. Tidak. Karya keselamatan Tuhan itu adalah rangkaian dari kematian, salib, dan kebangkitan. Jadi kalau kita mau menjadi seorang generasi pemenang, kemenangan ada di tangan saya, itu berarti apa? Saya harus berani menghadapi penderitaan. Dan saya hanya bisa menghadapi penderitaan, bertahan dalam penderitaan, kalau seperti tadi Yesus, tinggal di dalam kasih-Ku. Tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Maka saya akan share sedikit lagi sebagai hal yang paling utama. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, hidup bersama Yesus, maka apa yang akan terjadi? Bersama Yesus, kita mampu membantu sesama kita. Kalau orang tinggal di dalam Yesus, orang itu akan bergerak dari kematian, kesusahan, dan agresi batin, orang yang emosional, menuju orang yang penuh damai. Menjadi orang yang punya kegembiraan batin. Menjadi orang yang penuh dalam hidupnya. Maka kalau orang yang hidupnya sungguh di dalam Allah, mari kita lihat Galatia bab 5 ayat 22. Orang yang hidup di dalam Allah, orang yang mempunyai kemenangan di tangannya adalah orang yang membuahkan 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu bukti orang yang menang dalam hidupnya. Hidupnya akan selalu membuahkan kedamaian, sukacita, kasih. Orang yang menang adalah orang yang selalu dirindukan oleh sesamanya. Orang yang menang adalah orang yang tidak pernah rela, tega menyakiti orang lain. Orang yang menang
adalah orang yang selalu hidup di dalam kasih Allah. Kalau Allah begitu besar mengasihi aku, maka aku pun akan selalu mengasihi sesamaku, siapapun dia. Saudaraku yang terkasih, seorang ibu kemarin sharing dengan saya. Romo, di masa pandemi ini anak-anak saya sedang jauh dari saya. Kebetulan anak-anaknya sekolah di luar negeri. Salah satunya di Singapura. Dia baru lulus dan dia harus mencari magang di perusahaan. Dia sudah melamar kemana-mana pun dan anaknya ini tidak dapat. Semua tidak ada yang bereaksi perusahaan manapun. Lalu mamanya hanya ngomong, "Nak, berdoa yuk dengan mama," gitu ya. Kita novena. Sudah novena 9 kali, masih tidak ada tanggapan dari perusahaan. Mamanya berkata, "Yuk kita novena lagi, ayo kita berdoa, novena, koronka, kita doa terus, rajin nak, yang rajin kita berdoa. Percayalah nak," mamanya itu ngomong begitu terus. Dan anaknya itu syukur pada Allah, taat kepada mamanya. Dia berdoa lagi. Novena kedua apa yang terjadi? Sekolahnya rupanya berkata, ya karena situasi sedang corona seperti ini, COVID, kesulitan, maka silakan yang tidak punya perusahaan, tidak apa-apa. Kalian kita liburkan dahulu 1 semester. Jadi tidak perlu ada tanggung jawab untuk membayar 1 semester ke sekolah. Sudah sekenan sekali anak ini. Mak, doa kita didengarkan Tuhan, Mak. Ya syukur pada Allah. Ayo nak, kita berdoa lagi kepada Tuhan, berdoa lagi. Dan tak lama kemudian satu perusahaan yang begitu diimpikan oleh anak ini memberi jawaban, kamu boleh magang di tempat kami. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya ingin menutup permenungan saya dengan kata-kata yang Ibu Ina katakan. Mari kita berfokus pada Allah, bukan pada masalah. Kalau orang yang berfokus pada Allah adalah seperti yang dikatakan oleh Yesus, tinggallah di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam kamu. Kalau Yesus tinggal di hati kita, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan apapun yang bisa mematahkan iman, kasih, dan pengharapan kita. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati Anda.